Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Putra-Mu Yesus mengalami apa yang kami semua alami sebagai manusia. Dia sungguh-sungguh merasakan, mengerti, menyelami kesakitan dan kepedihan yang kami alami, yaitu pengalaman ditolak. Bantu kami ya Tuhan, bila kami ditolak orang lain oleh siapapun, kami dapat menunjukkan bahwa Engkau tetap mencintai kami apapun juga, apa adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Nabi Yeremia sungguh-sungguh ditolak oleh bangsanya. Dia dipenjara, bahkan pernah dimasukkan ke dalam sumur untuk dibunuh. Dia sungguh-sungguh ditolak oleh bangsanya. Tetapi Yeremia tetap menunjukkan sabda Allah untuk bangsa Israel. Dia tidak gentar akan ancaman kematian, ancaman penderitaan, dan kesakitan-kesakitan yang dia alami secara fisik, secara psikis, maupun secara spiritual. Dan yang sama yang terjadi pada Yesus. Bangsa Israel, orang pemimpin agama, pemimpin bangsa, orang-orang terkemuka menolak Yesus. Itu kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Pengalaman ditolak adalah pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang mendera kita. Pengalaman yang membuat kita bisa-bisa putus asa. Ya, karena orang menolak, kita disingkirkan, kita dibuang, kita tidak dianggap, kita tidak dihargai, kita tidak, nilai kita tidak ada artinya bagi orang lain. Dan itulah yang terjadi dengan orang yang ditolak. Siapa yang tidak mengalami hal yang sama seperti itu? Jadi sekali lagi inilah bentuk apa yang kita sebut dengan inkarnasi. Allah menjadi manusia, sungguh-sungguh menjadi manusia. Mengalami apa yang dialami oleh manusia. Apapun juga bentuknya. Dialami oleh Yesus. Dan itulah ketika Allah menjadi manusia, itu berarti Allah berpartisipasi. Allah sungguh-sungguh tahu apa yang kita alami. Entah baik yang entah tidak. Dan disitulah kita lihat Allah kita yang care, yang peduli, yang mengerti, yang memahami. Maka kalau kita mengalami hal seperti itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Meski mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu hening, Tuhan itu tidak bicara. Bukan karena dia menolak, tapi dia justru mendengarkan lebih dalam. Ya, ia memasuki relung-relung hati kita yang sakit itu, supaya kita bisa mengungkapkan kepedihan hati kita kepada Tuhan. Ya, maka ketika kita menderita, ketika kita ditolak, kita akan ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kebencian bahkan di sana untuk diungkapkan, untuk disampaikan seperti nanah yang dikeluarkan. Sampai kemudian pelan-pelan Tuhan menghibur, menguatkan, membersihkan nanah-nanah kotoran-kotoran itu, dosa-dosa itu. Ya. Saudara, itulah Tuhan kita. Dan yang kedua, justru di situ kita lihat bahwa di saat-saat genting seperti itu, di saat-saat konflik seperti itu, nyatalah siapa sebetulnya Yesus itu. Terungkap, terwahyukan, ya, revealing bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dan ini yang membuat orang Yahudi marah, ya, seperti amarah yang besar sekali. Karena bagi orang Yahudi, Allah menyamakan diri dengan Allah itu suatu hujatan yang tidak bisa dimaafkan. Ya, nah itulah terjadi pada Yesus. Tetapi itu juga mengungkapkan keilahian Yesus. Ya, mengungkapkan
pribadi yang utuh dengan Yesus. Dan Yesus tidak marah dengan itu karena dia tahu bahwa Bapa mencintai dia, bahwa Bapa mengasihi dia. Ia tidak membuktikan lagi pembuktian dari manusia. Meski ia mengatakan, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Kalau kamu tidak percaya padaku, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku, lihatlah karya-karyaku. Mereka tetap menutup diri. Demikian juga dengan kita ketika kita ditolak. Ya, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan, buah-buah pekerjaan kita apa. Kebaikan, kejelekan, ya, atau yang lain. Tetapi kalau ketika kebaikan itu sudah ada dan sudah kita lakukan dan orang tetap menolak kita tidak perlu membuktikan dari pembuktian manusia, tapi dari Allah. Itulah saudaraku terkasih, akhirnya kita tahu, kita mendapatkan nanti dalam dari bacaan Injil kita melihat, kalau Anda membaca dalam instruksi itu, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Allah adalah satu. Diriku dengan Bapa adalah satu. Nah, ketiga, ada satu hal yang menurut saya sangat fundamental dalam perkembangan iman kita adalah pengalaman relasi diriku dengan Allah adalah Bapa. Ya. Jadi Allah kita itu bukan yang Allah anonim yang tidak tahu, tidak kelihatan, tapi Allah yang adalah Bapa. Dan itu pengalaman yang harus kita sadari, kita rasakan, kita imani, kita yakini bahwa Allah sungguh-sungguh adalah Bapakku, penuh kasih sayang, penuh cinta. Semoga Anda, saya, dan kita semua sampai kepada pengalaman yang indah itu. Pengalaman ditolak, ya, pengalaman tidak diterima, pengalaman pewahyuan siapa kita sesungguhnya itu. Dan kita tahu misi Tuhan bagiku di dunia, dan pengalaman akan Bapa yang adalah penuh kasih sayang, yang menerima aku apa adanya dengan segala kekurangan dan keterbatasanku. Tak peduli orang lain omong tentang apa, tentang diriku. Tapi aku tahu Tuhan sayang kepadaku. Dan aku berjuang juga untuk mengalami kasih Allah sebagai Bapa. Berkat Tuhan atas Anda semua di masa menjelang masa Minggu Suci ini. Semoga di masa ini ada satu hal yang perlu kita sadari. Berdoalah Roh Kudus supaya mata batin kita dicelikkan. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.